Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rohimah dan di sini saya bersama dua rekan saya yaitu Nurfayatun Hasanah dan Dimas Setiawan. Di sini kami akan membuat video tentang materi sejarah pemikiran yaitu pemikiran nasionalisme di Barat. Dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran yang diampu oleh Bapak Dr. Johan Setiawan, MPD. Materi yang pertama akan saya sampaikan mengenai topik nasionalisme secara etimologis. Kata nasionalisme yaitu akar kata dari nation yang berarti bangsa dan isme adalah paham. Jika digabungkan, kata dari nasionalisme adalah paham cinta bangsa atau tanah air. Kata nation itu sendiri berasal dari kata nash yang berarti dilahirkan. Sedangkan menurut para ahli Nazaruddin, nasionalisme adalah suatu konsep yang berpendapat bahwa kesatuan individu diserahkan sepenuhnya kepada negara-negara. Sedangkan menurut para ahli lainnya, nasionalisme Indonesia adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan maju dalam suatu kesatuan bangsa dan negara, serta cita-cita bersama untuk mencapai, memelihara, dan mengabdi identitas persatuan, kemakmuran, dan kekuatan atau kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan. Sedangkan nasionalisme itu sendiri adalah suatu paham kesadaran untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa karena adanya kebersamaan, kepentingan, rasa senasib, sepenanggungan dalam menghadapi masa lalu dan masa kini serta kesamaan pandangan, harapan, dan tujuan dalam merumuskan cita-cita masa depan suatu bangsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait faktor nasionalisme dilihat dari unsur historinya. Nasionalisme merupakan fenomena abad modern, walaupun akar-akar nasionalisme ini sendiri dapat diruntut sejak zaman Yunani kuno. Nasionalisme akan muncul ketika suatu kelompok atau suku yang hidup di suatu wilayah tertentu dan masih bersifat primadonal, primordial, berhadapan dengan manusia-manusia yang berasal dari luar wilayahnya mereka. Dilihat dari sejarah munculnya nasionalisme, mula-mula muncul menjadi kekuatan penggerak di Eropa Barat dan Amerika Latin. Pada abad ke-18 di Amerika Utara misalnya, bahwa nasionalisme lahir karena perluasan di bidang perdagangan. Ada pula yang berpendapat bahwa manifestasi nasionalisme muncul pertama kali di Inggris pada abad ke-17 ketika terjadi revolusi Puritan. Namun dari beberapa pendapat tersebut dapat dijadikan asumsi bahwa munculnya nasionalisme berasal dari Barat yang diistilahkan oleh proklamator kita yaitu Bapak Soekarno sebagai nasionalisme Barat yang kemudian menyebar ke daerah-daerah jajahan. Kemudian perasaan yang mirip senasib sepenanggungan dengan nasionalisme sudah banyak dimiliki oleh rakyat-rakyat waktu itu, meskipun hanya sebatas pada individu saja. Fanatisme pribadi yang muncul jika ada bahaya yang mengganggu atau membahayakan eksistensi mereka, pada masyarakat mereka ini dimaksud masyarakat kolonial atau keluarga serta golongan mereka. Di antara sekian dokumen paling awal mengenai penggunaan kata ini adalah pamflet yang ditulis oleh Pastor Sieyès pada kala itu dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang disusun pada saat Revolusi Perancis pada 1789. Seiring dengan munculnya kapitalisme di berbagai negara barat, sejak itulah istilah nasionalisme mulai muncul untuk merujuk pada daya hidup kekuasaan rakyat baru yang di Perancis, tentunya. Ternyata tidak hanya sanggup untuk menumbangkan raja saja, tetapi kerajaan itu sendiri juga bukan sekedar koloni yang melepaskan diri, melainkan di salah satu negara absolut mapan yang tertua di Eropa. Maka sejak zaman nasionalisme inilah keberadaan dan sikap rakyat banyak memegang peranan penting yang akhirnya digunakan untuk mengukuhkan kekuasaan negara serta mengesahkan
bentuk diktatorisasi birokrat, baik secara kenegaraan maupun kepentingan pribadi. Sifat dan warna nasionalisme Barat ini cenderung pada bentuk kapitalisme, menindas rakyat, imperialisme, dan saling menyerang. Jadi seperti itu ya. Nah, setelah tadi rekan saya menjelaskan tentang faktor sejarah munculnya nasionalis dan apa itu nasionalisme, sekarang saya akan memaparkan tentang para ahli atau tokoh-tokoh yang berbicara tentang apa sih itu nasionalisme yang di Barat. Nah, yang pertama ada Hans Kohn, yaitu dia berpendapat bahwa nasionalisme adalah suatu keadaan atau pemikiran atau pikiran yang mengembangkan sebuah keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara. Yang selanjutnya, menurut Smith. Nah, Smith ini juga berpendapat bahwa nasionalisme adalah sebuah pergerakan ideologi dalam mencapai pemerintahan sendiri dan mendapatkan kemerdekaan bagi suatu golongan atau sebagian kelompok yang mendeklarasikan diri mereka sebagai kemerdekaan. Sebagai bangsa yang sebenarnya, atau bisa disebut juga bahwa bangsa seperti bangsa-bangsa yang lain, yaitu bangsa yang merdeka. Nah, yang ketiga yaitu menurut Snyder, ia berpendapat bahwa nasionalisme merupakan satu emosi yang kuat di mana sudah mendominasi pikiran manusia atau akhirnya melahirkan tindakan itu yaitu tindakan politik pada kebanyakan rakyat. Nah, semenjak revolusi Prancis itu terjadi. Nah, yang terakhir ada Boyd Safer, di mana ia berpendapat bahwa nasionalisme itu multimakna. Maksudnya adalah hal ini tuh tergantung pada kondisi objektif dan subjektif di setiap negara atau di setiap bangsa masing-masing. Nah, itulah tadi pemaparan dari kami mengenai pemikiran itulah pemaparan dari kelompok kami mengenai pemikiran di bangsa Barat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.